Mereka hanya mendatangi di daerah kota yang tunggakannya banyak. Di daerah kota yang tunggakannya sedikit 1 juta ke bawah, informasinya mereka tidak datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah hari ini kita udah ketemu lagi ya di hari Senin. Kayaknya gak kerasa banget hari ini ya, udah hari Senin aja. Kayaknya hari Minggu itu berlalu begitu saja cepat sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga kita selalu sehat walafiat ya. Tetap perbaiki iman kita, tetap kalau yang muslim semangat terus untuk tetap menjalankan ibadah-ibadah kita, dan buat yang non muslim untuk selalu berbuat kebaikan dan menjalankan ibadah-ibadahnya gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pinjol-pinjol legal yang ada di Indonesia. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu saya dapatkan informasi dari teman saya adanya DC-DC mengatasnamakan perusahaan ini datang ke tempat mereka. Nah saya coba untuk telusuri, saya coba untuk cari di mana saja DC-DC ini atau perusahaan-perusahaan ini membuka lowongan khusus untuk field collector. Nah sebelumnya kan saya sudah cari tahu ya untuk beberapa pinjol-pinjol yang membuka lowongan. Nah kali ini saya carikan untuk perusahaan-perusahaannya. Nah kita akan bahas, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perusahaan yang emang sudah saya cari, saya telusuri. Tapi nantinya kalau teman-teman ada mendapatkan perusahaan di luar yang saya sebutkan ini, tolong bagikan di kolom komentar biar ada teman-teman yang lain yang emang membutuhkan informasi dari kalian benar-benar mendapatkan informasi yang pasti. Ya, jangan hanya nakut-nakutin aja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah cari tahu untuk perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang khusus untuk field collector dan desk collector. Selebihnya dari itu juga perusahaan ini bergerak di perusahaan outsourcing ya, penyedia tenaga kerja. Nah, buat teman-teman semuanya sebagai informasi juga, di semua perusahaan-perusahaan ini dia berada di daerah Jakarta, di sekitaran Jakarta, dan ada juga yang di sekitaran Bali. Ya, ada satu perusahaan yang sudah saya cari itu di seputaran Bali. Nah, untuk pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, ada yang masih bekerja sama, ada yang juga tidak. Ya, jadi tidak semua yang saya sebutkan di sini perusahaannya masih bekerja sama dengan pinjol-pinjol yang memang sudah sebelumnya bekerja sama dengan perusahaan ini. Ya, oke, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah PT Vista Jaya Raya. Nah, kebetulan ini sudah saya bahas ya di vlog-vlog saya sebelumnya. Ini adalah perusahaan pihak ketiga dari pinjol UATAS. Nah, untuk pihak ketiga dari pinjol UATAS ini, kebetulan PT Vista Jaya Raya ini sudah membuka lowongan untuk di daerah Jabodetabek, Semarang, Jogja, Kerawang, dan juga Bandung. Ya, nah untuk perusahaannya ini saya cari dia memang menyediakan tenaga kerja desk collector dan field collector. Artinya ada juga DC lapangan yang diturunkan mereka untuk menagih-nagih ke rumah-rumah para nasabahnya. Sejauh ini untuk yang datang itu informasinya masih baik-baik. Seandainya pun ada yang enggak baik, biasanya memang sudah dipelopori dari tempat-tempat sebelumnya. Karena DC-DC itu wajib untuk mendatangi setiap rumah minimal 5-10 rumah yang bisa didatangi dalam satu hari. Ya, kadang-kadang ada yang sampai 10, kadang-kadang juga enggak. Ya, lanjut lagi. Yang kedua adalah PT Telmark Integritas Indonesia. Nah, PT ini berada di daerah Jakarta, Jogja paling banyak, Depok, dan Semarang. Nah, PT ini kebetulan saya cari hanya menerima lowongan untuk desk collector atau DC untuk dalam ruangan atau desk collector ya teman-teman ya, untuk field collectornya. Nah, sejauh ini untuk DC-nya itu terkonfirmasi belum ada ya teman-temannya. Kalaupun ada, coba bagikan ya, karena saya coba cari untuk Telemark ini kebetulan dia hanya bergerak di bidang komunikasi. Ya, penagihan by komunikasi, by surel, by email. Ya, untuk untuk turun ke lapangannya sendiri mereka sangat membatasi. Ya, karena mereka lebih untuk digitalisasi. Nah, pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan PT Telmark ini, yang pertama itu adalah ada Pundi,
kemudian Bantu Saku. Baru 2 itu yang saya dapatkan. Kalau teman-teman bisa mendapatkannya lagi, bagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain kalau memang mereka sudah ditagih dari PT Telemark. Ya, rata-rata dia hanya desk collector, bukan field collector. Ya, dia tidak turun ke lapangan. Ya, teman-teman ya, kalaupun ada tolong bagikan ya. Oke, yang ketiga, yang ini baru saya dapatkan tadi kemarin malam sama teman saya coba untuk telusuri lagi ya. Nah, itu adalah PT Kolmitra Persada Indonesia. Nah, kebetulan tadi malam teman saya informasikan, Mbak, coba tolong carikan bener nggak PT Kolmitra Indonesia ini bekerja untuk pinjol-pinjol ini aja. Nah, saya coba telusuri, tadi di sini PT Kolmitra itu bekerja sama dengan pinjol. Yang pertama adalah Kredivo, Kredit Pintar, Aku Laku, Findaya, Uku, Finplus, Klik Kami, Isi Cash, Indodana, Kredivo, Julo, Uatas, Pinjam Duit, Kredinesia, dan Dana Pala. Yang terakhir adalah Shopee. Nah, untuk pinjol-pinjol yang bekerja di Kolmitra ini yang sudah terkonfirmasi tidak bekerja sama lagi dengan Kolmitra adalah Shopee dan Uatas. Nah, kalau Uatas sendiri sudah bekerja sama dengan PT Vista Jaya Raya yang awal saya sebutkan tadi. Sementara Shopee sendiri itu DC-nya dari Shopee sendiri ya, tidak menggunakan pihak ketiga. Kalaupun ada yang menggunakan pihak ketiga, biasanya mereka menggunakan ilegal karena penagihannya luar biasa, nggak kayak yang pinjol-pinjol legal lah ya, atau penagihan-penagihan legal gitu teman-teman ya. Nah, PT Kolmitra ini membuka DC dan FC ya, DC dan FC. Kebetulan dia bukan seperti Telemark ya. Kalau Telemark tadi khusus untuk DC aja, desk collector. Kalau Kolmitra ini desk collector dan field collector itu di daerah paling banyak adalah Jogja, kemudian Jabodetabek, Bandung, Lampung, Palembang, Medan, dan Semarang. Itu yang sudah terkonfirmasi bahwa Kolmitra membuka lowongan field collector. Ya, saya ulangi lagi, Jogja nomor 1 ya, daerah Sleman. Kemudian Jabodetabek, Bandung, Lampung, Palembang, Medan, dan Semarang. Dan perusahaan yang bekerja sama dengan Kolmitranya itu adalah Kredivo, Kredit Pintar, Aku Laku, Findaya, Uku, Finplus, Klik Kami, Isi Cash, Indodana, Kredivo, Julo, Uatas, Pinjam Duit, Kredinesia, dan Dana Pala, serta Shopee. Tapi ya teman-teman ya, kalaupun ada Kolmitra sekarang ini ya, untuk di daerah-daerah terutama daerah Sumatera ya, seperti Medan, Palembang, Lampung, itu hanya sedikit saja yang di sana. Ya teman-teman ya, makanya saya selalu menyebutkan ada nggak perusahaan ini hampir random dan hampir tidak ada. Karena apa? Bisa jadi perusahaannya itu sudah tidak bekerja sama dengan PT Kolmitra ini, terutama untuk Finplus, Klik Kami, Uku, Pinjam Duit, Kredinesia. Itu mereka sudah hampir tidak bekerja sama kepada Kolmitra untuk daerah Sumatera keluar. Tapi kalau untuk daerah-daerah Jawa masih, dan itu pun hanya random. Bisa dikatakan 1 atau 2 orang saja yang jalan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. PT Asia Outsourcing Service. Ya, PT Asia Outsourcing Service ini lebih kepada outsourcing, tapi juga membuka lowongan khusus untuk DC ya, desk collector. Itu berada di daerah Pekanbaru dan Palembang. Ya, untuk Asia Outsourcing dia bekerja sama dengan PT Gojek. Gojek di bawahnya itu adalah Findaya, kemudian GoPinjam, GoPayLater, dan dia DC bukan FC-nya ya teman-teman ya. Oke, nah yang terakhir lagi. Yang terakhir ini saya cari adalah perusahaan PT Dika. Nah, PT Dika ini juga khusus untuk outsourcing, lebih ke perbankan ya, perbankan swasta. Nah, PT Dika ini juga membuka lowongan untuk DC dan FC kolektor yang ada di daerah. Pertama itu adalah Bali, kemudian Tangerang, Solo, dan Bandung. Ya, Bali, saya ulangi lagi, Bali, Tangerang, Solo, dan Bandung untuk PT Dika. Nah, paling banyak Dika ini membuka lowongan di Bali. Ya, Bali, tapi untuk field collector yang perbankan, ya, perbankan. Nah, perusahaan pinjol yang bekerja sama dengan PT Dika yaitu KP, Kredit Pintar,
Aku Laku, dan GoPayLater. GoPayLater juga bekerja sama dengan PT Dika untuk di daerah Bali, tetapi dia masih random. Tapi kalau untuk KP sama Aku Laku dia sudah menggunakan PT Dika. Nah, kalau teman-teman yang ada di Bali, kemarin ada yang sempat mengabarin saya PT apa, saya juga agak lupa ya teman-temannya. Dia udah bekerja sama dengan PT pinjolnya ini, udah bekerja sama di daerah Bali informasinya. Tapi setelah saya telusurin, itu ternyata bukan perusahaan outsourcing ataupun penyedia jasa untuk debt collector ataupun fleet collector. Bukan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dapat WA ataupun SMS dari DC-nya, kalau mengatakan bahwa daerah kalian sudah ada DC lapangannya, kalian perlu terus dulu di Google ya. Apakah dia perusahaan penyedia jasa keuangan yang bisa jadi bergerak di bidang outsourcing ataupun penyedia untuk tenaga kerja. Ya teman-teman ya, kalau memang iya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar memang DC-nya itu didatangkan dari perusahaan itu. Tapi kalau dia penyedia perusahaannya yang bergerak di bidang di bidang marketing ataupun apa, berarti itu sangat jauh, itu bukan ya. Perlu teman-teman perhatikan ya, kadang-kadang ini DC-nya mau bermain, dia bilang katanya ada DC lapangannya, ada fleet kolektornya, kalau kalian nggak mau datangin bayar dulu sama saya. Kalau bisa jangan mau ya, kalau bisa jangan mau. Kalian benar-benar harus rajin-rajin ngulik-ngulik di Google apakah benar ini perusahaannya bergerak di bidang desk collector atau fin collector. Gitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya yang saya sebutkan nama daerah-daerahnya ini, belum tentu DC-nya itu langsung datang ke tempat kalian. Karena apa? Untuk mencapai tempat kalian juga mereka butuh dana, butuh juga ongkos ibaratnya gitu ya, butuh juga mental juga untuk tempat kalian. Dan informasi yang saya dapatkan dari semua perusahaan saya sebutkan ini, mereka hanya mendatangi nasabah yang tunggakannya banyak, nilainya banyak. Kalaupun kalian tinggalnya di pelosok, terus tunggakannya kecil, hanya sekitar 300 atau 1 juta ke bawah, mereka tidak akan datang. Mereka hanya mendatangi di daerah kota yang tunggakannya banyak. Di daerah kota yang tunggakannya sedikit 1 juta ke bawah, informasinya mereka tidak datangin. Hanya mereka menggunakan desk collector saja. Gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini menambah wawasan buat kalian. Jangan menjadikan ketakutan dalam kalian setelah mendapatkan informasi dari saya. Jadikanlah mood booster buat kalian, terus menguatkan mental. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari juga saling sharing kepada teman-teman, jangan disimpan sendiri. Bagaimana orang yang datang ke tempat kalian, bagaimana fit collector yang datang ke tempat kalian, jangan langsung memindset bahwa dia akan barbar. Jangan seperti itu dulu teman-temannya, agar apa? Ketika mereka datang, desk collector datang tempat kalian, kalian sudah mengatur emosi kalian, sudah mengatur mental kalian agar kalian lebih kuat lagi dan lebih santai lagi menghadapi DC-nya, dan merasa biasa-biasa aja kalau udah didatengin seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi yang berguna, membuka hari ini dan kalian lebih semangat lagi. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.